Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Limpahan nikmat yang begitu banyak diberikan kepada kita. Tak terasa umur semakin bertambah dalam bentuk hitungan, tapi sebetulnya berkurang dalam bentuk jatah. Wajib kita syukuri kita masih diberikan kesempatan Allah dapat kembali bertemu dengan peringatan Isra dan Mi'raj tahun 1446 Hijriah tahun ini. Masih dapat berkumpul. Boleh jadi kalau diingat-ingat mungkin tahun kemarin masih ada, tahun ini lah tak ganti lagi. Jadi kita bersyukur tahun ini masih pacak kita berjumpa bertemu. Bersyukur ada kesempatan kesehatan, ada iman di dalam diri kita sehingga panggilan untuk peringatan Isra dan Mi'raj tertarik kita untuk datang ke masjid kita ini. Banyak yang sehat, sehat lahir, tapi batinnya tak sehat. Tak terpanggil untuk ikut dalam acara-acara seperti ini. Maka kita bersyukur ada panggilan iman dalam diri untuk memperbaiki hidup kita ini. Salah satunya adalah dengan ikut majelis taklim seperti ini. Apalagi ibu-ibu yang majelis taklim ini memang dibutuhkan. Karena kesempatan untuk ikut belajar agama di usia yang sudah mulai tua ini tidak banyak lagi. Kalau yang datang ini anak-anak juga banyak, ibu-ibu, bapak-bapak banyak. Kalau bapak-bapak ini tertib, anak-anak ini banyak yang lari-lari, main-main. Tapi jangan dikira Pak, anak-anak itu dia main-main tapi telingonya masang terus. Kapan ditanya ke rumah dia tahu cerita. Anak-anak itu. Cuma bapak-bapak ini yang cak pakam dengar, kapan ditanya udah kecil dapat. Dengar cak diam. Tak perlu hati rupanya yang terkenang. Cuma gayanya wah cak diam pakam tadi. Jadi biarkan anak-anak kita bermain, tapi kita arahkan sudah betul tadi. Namanya budak kalau nak berlari-lari itu namanya budak. Nah, pecah yang di depan ini sambil muntal-muntalkan rambutan, namanya budak. Lamun kafir ini aku ceramah muntal ke rambutan budak bagak namanya. Kalau budak ya namanya budakan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita memperingati peringatan Isra dan Mi'raj. Tadi ayat yang dibacakan subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini yang mendasari cerita kita malam hari ini tentang Isra dan Mi'raj. Kami akan sampaikan cerita dan di balik cerita ada hikmah. Maka mudah-mudahan nanti dengan waktu yang tersedia cukup kita ramu baik cerita maupun hikmah terangkum semua. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Isra dan Mi'raj ini ada dua kata, pertama Isra, yang kedua Mi'raj. Isra ini dalam bahasa Arab artinya perjalanan di waktu malam. Isra. Perjalanan apa Pak Ustaz? Ya, perjalanan di waktu malam. Ibu-ibu, kalau bapak-bapak keluar sudah Isya, nah itu dalam rangka Isra. Ya, kapan dia keluar rumah ba'da Isya, nah itu adalah dalam rangka Isra. Cuma Isra'nya minal baiti ilal pondokan. Nah, dari rumah ke pondokan. Kalau malam pulang jam 11 di pondokan dia main gap. Yang dicari balak itulah. Balak 12 dihindari. Balik dia buka pintu, tak perlu kamu tanya, pasti jawabannya lagi Isra. Yang jadi masalah bapak-bapak ini kalau sudah perjalanan malam Isra, dia nak Mi'raj. Mi'raj itu perjalanan naik.
Nah, perjalanan naik itu masalah. Sudah berjalan malam nak berjalan naik. Bayar udah Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 yang dibacakan oleh Qori tadi. Allah memperjalankan hambanya. Kalau menurut akal pikiran kita mungkin tidak masuk akal. Masa Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sudah ba'da Isya naik ke langit, balik sebelum subuh. Memang tidak masuk akal kalau menurut akal manusia. Tapi sebetulnya ada analogi. Analogi itu pengumpamaan. Kalau menurut kita memang tidak masuk akal. Tapi kalau ada pengumpamaannya maka akal akan terima. Apa Ustaz pengumpamaannya? Ingat, ayat tadi ngomong asra bi abdihi lailam. Kami perjalankan hamba kami di malam hari. Berarti yang memperjalankan Nabi adalah Allah. Waktu aku pergi tadi, semut saka 3 nyangkuk ke pucuk mobil aku. Naik ban nyangkuk ke pucuk mobil. Nah, semut itu bakari dang kulu kilir nyengok Masjid Al-Ikhlas. Dijengoknya banyak ujinya orang jamaah, ada rambutan, uji semut tadi kan. Ada banyak, ada semangkuk, ada Pak Kades yang belagak itu. Uji semut tadi ya. Nanti semut itu ikut lagi saya pulang, balik lagi ke Saka 3. Cuma 1 jam atau 1 jam setengah. Lalu semut tadi bercerita, wahai teman-temanku semut Saka 3, aku tadi ke Bakti Guna. Baru pulang dari Bakti Guna. Bakti Guna di mana? Jauh lumayan. Cukup jauh perjalanan menurut ilmu semut. Apa jawab semut tadi? Tak mungkin kau sejam yang lewat ke Bakti Guna. Menurut ilmu semut. Tapi semut mengikuti ilmu manusia, tidak ada yang mustahil. Maka semut mengikuti kendaraan manusia 1 jam 2 jam perjalanan yang cukup jauh menurut pandangan ilmu semut, dan dia kembali lagi, itu tidak mustahil sama sekali. Beginilah analogi dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Nabi diperjalankan Allah, kendaraannya pun khusus. Apa kendaraannya? Burak. Kendaraan dinas para nabi dan rasul, pelat abang. Pelat abang itu Pak, mendaklukan Nabi tak naik burak itu. Maka burak ini adalah kendaraan yang diperintahkan Allah untuk menjemput Nabi Muhammad SAW. Dia adalah malaikat. Maka digambarkan dulu masa kecil saya dulu, saya ingat betul gambaran burak itu dilukiskan kuda terbang. Kuda putih besar bersayap, tapi kepalanya kepala wanita cantik. Itu gambarannya. Itu orang-orang Yahudi menggambarkan itu. Karena memang dalil hadisnya mengatakan kendaraan yang dinaiki Nabi itu cepat, melangkah cepat, berarti kuda. Dilukiskanlah kuda. Lalu dia bagus bentuknya. Yang bagus di muka bumi ini wanita, maka taruhlah gambar wanita. Kepalanya kepala betino. Amun kepala lanang tidak belaga. Kepala betino dulu yang belaga. Nah, lepakkannya situ. Cepat berkuda, pergi melayang, maka melayang itu burung, dikasihlah sayang. Maka dulu gambaran itu burak itu adalah kuda besar putih bersayap dan wajahnya adalah wajah wanita. Dulu, sekarang nggak ada lagi. Kembali kita pada persoalan sejarah. Singkat cerita, karena waktu kita tidak banyak, karena diceritakan galau Bapak Ibu sekalian, Nabi berangkat pada Isya balik sebelum subuh. Kalau aku ceritakan nak segalanya, aku terkapar, kamu tertejuk. Jadi tak mungkin. Aku cerita dikit baik. Jadi Nabi berangkat saat itu dalam kondisi di pinggiran Ka'bah. Lalu kemudian datanglah malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril menjemput Nabi, tapi sebelum berangkat Nabi dibersihkan dulu. Dibelah dadanya, dikeluarkan jantung hatinya. Ada yang ngomong Ustaz, jantung apa hati Ustaz?
Hati di dalam hadis. Ngapo jantung Ustaz? Nah sudah, jangan bantahan. Jantung benar, hati benar, jantung hati. Udah. Iya, jantung hati. Sebab kalau di dalam bahasa Al-Quran, kalau disebutkan hati itu sebetulnya maknanya bukan leper. Hati leper bukan, tapi adalah jantung. Jadi benarlah kita ini nyebutnya jantung hati, itu betul. Jadi antara jantung dan hati. Makna majazinya tergantung kita bercara menterjemahkannya. Maka dicucilah itu Bapak Ibu sekalian dengan air Zam-Zam, lalu dikembalikan lagi, diisi dengan al-hilmu wal ilmu, ilmu dan kebijaksanaan, diisi Nabi. Apa pelajaran pertama? Kalau ingin menghadap kepada Allah, bersuci dulu, itulah wudu. Bu, jadi kalau nak sholat dari peristiwa itu bersuci, berwudu, mandi wajib, lalu hilangkan hadas besar, hadas kecil, lalu bersuci. Itulah cara kita bersuci untuk menghadap kepada Allah. Itu pelajaran pertama dari pembelahan dada. Maka perbaiki kita yang wudu, yang mandi wajib belum benar, yang mandi wajib tak tahu niat. Banyak pengantin-pengantin baru mandi wajib tak tahu niat. Kapan ku tanya, kau dibaca tak niat? Baca Ustaz. Mana niat? Sengaja aku mandi wajib karena semalam mbak itu. Oh juga tak usah sebutkan sebabnya. Nak mbak itu, nak mbak ini. Pokoknya sengaja aku mandi wajib karena Allah Ta'ala. Selesai. Kalau tak baca bahasa Arabnya, kalau baca bahasa Arab, bahasa Arab. Tak baca bahasa Arab, bahasa Indonesia. Tak baca bahasa Indonesia, Pak Kades, bahasa Pegagan lagi laju. Bahasa tubuh. Kalau aku kan mandi wajib ya Allah. Udah, jadilah itu. Lillahi ta'ala. Mandi wajib. Lalu suci kita. Baru bisa kita berwudu untuk sholat. Nah wudu ini syarat sah sholat. Kalau syaratnya tak bagus, sholatnya tak terima. Walaupun sholatnya baik, wudu harus benar. Kita tahu mulai dari niat, innamal a'malu binniyat. Ada niat di dalam kita berwudu. Wudulah kita dengan niat. Sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Nawaitu rafa'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Atau nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Langsung baca juga. Tak baca bahasa Arab, bahasa Indonesia. Tak baca bahasa Indonesia, bahasa diri wae. Sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Sudah. Tak baca ngomong dalam hati. Karena niat dalam hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, niat sudah, cuci wajah. Mulai batas kepala atas, rambut yang tempat tumbuh yang pertama. Ujungnya adalah dagu, tulang dagu yang paling bawah. Lalu kemudian lubang kuping kanan kiri ini, terakhir adalah lubangnya ini. Itulah batas wudu untuk wajah. Lalu kemudian dibersihkan, diusap. Jangan ditabuk-tabuk kepada ibu-ibu, terutama ibu-ibu. Jangan ditabuk-tabuk. Ibu-ibu ini kan kalau pakai bedak itu kan tebalnya bukan main, ada yang 3 cm. Amun itu tidak digosok-gosok, tidak masuk dia kepada pori-pori dan kulit. Lapisan pertama dasar, lapisan kedua pewarna, lapisan ketiga anti sinar matahari. Belum banyak lapis-lapisannya. Namun uduknya ditabuk-tabuk, tidak meresap. Maka diusapkan. Cuci tangan mulai dari ujung sampai ke siku. Rapikan, baguskan. Ambil air yang ketiga, usap sebagian kepala. Sebagian baik. Boleh di depan usap, boleh. Boleh di belakang, boleh. Boleh di samping, boleh. Yang penting rambut kepala. Berapa banyak minimal? Kata Imam Syafi'i, cukup 3 helai sah. 3 helai baik. Ambil 3 batang betul lah. Cak sayang takut rusak rambut, ada. Dah dikit jadilah sah. Ustaz boleh tak diganti rambut lain? Tak boleh. Kaget rambut lain, rambut ketiak. Nah, tak sah. Nak rambut kepala, mana rambut kepala tak berambut Ustaz? Tetap kepala itulah diusap, walaupun rambutnya tak naru. Setiap itu ada bimbingannya. Seperti kita ibadah umroh, ibadah haji kan? Kalau kita sudah umroh, tahallul, nyukur. Sudah disyukur, habis umroh lagi. Ngatuk ke mana nak tahallul.
Apa ajarannya? Tepek ke bae, gunting ke kepala tadi sudah tahlul. Isyarat sudah. Kalau rambutnya sudah ada katik. Jadi rambut ada katik lagi ya sudah usap kepalanya baik. Tapi kepalanya karena syaratnya adalah rambut kepala. Mengusapnya. Lalu kemudian telinga ini adalah sunnah. Kamu wuduk tidak nyuci telinga sah wuduknya karena ini sunnah. Tapi kalau tidak menyapu sebagian kepala tidak sah. Nah telinga ini sunnah. Dia boleh ditinggalkan karena hukumnya adalah sunnah. Boleh sekali gawe dengan menyapu sebagian kepala langsung ke telinga. Atau kita buat 2 kali menyapu nyuci telinga. Boleh. Itu tata caranya. Terakhir mencuci kaki dengan menggosok-gosok kaki. Jangan disepak-sepak ke baik. Nyuci kaki sepak-sepak. Apalagi kaki itu kaki yang lah kering-kering itu nak dicuci nian Pak. Tak mudah banyu masuk. Lah kekeringan kulit tadi ya dicucikan nian. Yang terakhir tertib. Wudu itu yang dulu didahulukan, yang kemudian di kemudian. Tak boleh nukar-nukar, nyuci kaki dulu, lalu nyuci tangan, lalu baru nyuci muka. Tak boleh. Harus tertib. Yang dulu didahulukan, yang kemudian di kemudian. Ustaz, aku tinggal di pinggir Batanghari. Rumahku pinggir Batanghari. Mamanalah kalau seandainya aku nak mandi sekalian wudu. Nawaitul wudu lillahi ta'ala antum nganjok. Mandi sudah, wudu sudah, Ustaz. Sada kira-kira. Tak sah. Ngapa tak sah? Tak tertib. Tak tertib. Berdentum menganjok sekali. Mana yang dulu, mana yang kemudian. Tak kata. Maka yang tak sahnya adalah tidak tertib, maka harus tertib wudu itu. Dia tertib pun itu dihukumkan makruh kalau seandainya tidak selesai sekaligus. Contoh, lah siap nak pergi ke kantor, kepengen wudu di rumah karena di kantor banyu tidak banyak, walaupun ada dikit. Maka akhirnya kita wudu, lah keluar dari rumah, ngambil wudu tempat nyuci motor. Wajah sudah, tangan sudah, nyapu sudah, pas nak nyuci kaki sepatu lah terpasang. Ingatkan kaki nyuci di kantor. Sah, cuma makruh hukumnya. Makruh, tidak dianjurkan. Karena takut tak terkenang. Yang kedua, wudu bergesah, itu makruh juga. Maka wudu diam-diam, jangan banyak gesah. Habis sambil wudu, mana kira-kira Ustaz Nur Hasan tadi? Sambil bergesah, tidak boleh. Jadi wudu itu bagusnya sekali jadi. Jangan ada selang gawe lain. Itu masalah wudu penting Pak. Payah baik kita sholat kalau wudu kita tidak benar. Maka wudu harus dijaga. Baik tata cara ataupun yang membatalkan wudu kita. Kadang-kadang kita tidak tahu. Ada yang anggap mengatakan Ustaz, makan minum itu batal apa tidak wudu Ustaz? Tidak batal. Makan itu tidak batal. Kamu makanlah 3 piring wudu tidak batal. Tidak batal. Makan durian Ustaz tidak batal. Makan minum tidak membatalkan wudu. Cuma dianjurkan berkumur-kumur sebelum sholat. Ngapa Ustaz? Kaget kalau kamu makan durian, mak itu ngangkat Allahu Akbar. Sisa durian masih ada dikit kamu jilat. Wow, lemaknya durian ini. Yang batal itu semayang. Ngapa semayang batal? Karena semayang sambil makan durian. Walaupun dikit. Makanya kita setelah makan disuruh berkumur-kumur. Tidak batal. Yang batalkan itu apa Ustaz? Banyak. Keluar dari 2 jalan, depan dan belakang. Kalau keluar sesuatu dari jalan depan belakang, kentut dan kanci-kanci kentut, banyak kanci kentut. Nah, keluar itu pokoknya batal. Itu ringkasnya. Lalu yang kedua, hilang kesadaran. Tertidur, pingsan, mabuk, perjalanan, itu batal wudu, Pak. Tertidur yang mana yang membatalkan wudu? Tertidur yang duduknya tidak tetap. Ini bapak-bapak yang galak sembahyang Jumat, itu kuperhatikan. Kalau kamu duduk bersila, lalu kemudian terkantuk saat khutbah dan duduknya tidak bersandar, itu duduknya terjaga, tidak batal, walaupun ngantuk. Tidak batal. Tapi kalau bersandar cak beliau itu, ngantuk batal, tidak baca. Itu lepas, iya. Duduk bersandar, misalnya.
Iya, batal. Apalagi teteduknya duduk sampai tetunggit-tunggitnya sampai ke lantai, ngiler pula. Ya. Semayang Jumat, kapan dibangunkan oleh kawannya, bangun labis khutbah. Ngatu kawan, alang kedengar khutbah, bukan dengar kau teteduk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi tidur yang tidak batal itu ada tidur dengan duduk bersila, tidak bersandar. Itu yang terjaga. Tapi kalau bersandar batal. Kamu tekantuk sandar, uduk, cepat uduk untuk sembahyang Jumat. Ketimbang kamu lanjutkan sembahyang Jumat payawai. Payawai. Lah dari rumah ngantak sembahyang Jumat, maka Jumat kita tidak sah karena kita sudah batal wudu. Yang kedua, bersentuhan kulit laki perempuan dengan sengaja atau tidak sengaja yang bukan mahram, batal. Jadi tersentuh di pasar misalnya, atau di mana salaman atau mana, tersentuh dengan kulit laki, dengan kulit bini misalnya, batal Pak Bu. Maka uduk lagi. Lalu kemudian itu menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Mazhab lain ada tidak batal, mazhab Malik Pak. Ustaz boleh tak aku kadang-kadang ngobat? Tak boleh. Nak lemak baik. Kapan batal? Nggak terkenal malas ngambil uduk ngobah mazhab Maliki kan tak batal. Tak boleh ngobah ngejut macam itu. Kalau kita makan Syafi'i. Lagi kalau malas uduk ngata-ngata, kenapa kok nak uduk lagi? Kan tadi kan bersentuhan. Iya, cuma aku ngobah mazhab. Tak lagi aku pakai Syafi'i, Maliki. Tak boleh bermazhab, itu konsisten. Kalau makai Syafi'i, jangan ngobah-ngobah. Kalau nak berubahlah dengan Maliki, terus pakai Maliki. Kalau kita berubah-ubah, itu mempermainkan agama namanya. Nyari lemaknya baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang membatalkan lain berikutnya adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Jadi kalau dengan telapak tangan batal, tapi dengan bukan telapak tangan tidak batal. Jadi kalau kamu gatal, bapak-bapak, garuknya jangan pakai telapak tangan, pakai belakangnya. Nah, ini baik. Tidak batal. Jadi kalau pakai ini gatal, batal yang pakai telapak tangan. Kalau berlapis tidak batal. Kalau berlapis tidak batal. Tapi telapak tangan yang tidak boleh. Menyentuh kemaluan sendiri atau kemaluan wong lain, sama baik. Katik gawi. Ini katik gawi. Uji kita. Pak, dulu saya pernah berpikir, ini pelajaran fikih kan. Ujuk utat katik gawi, nak pegang dia orang lain. Nih, uji kau. Jadi mana maksudnya? Maksudnya itu memang bukan itu arahnya. Ibu-ibu itu dia kadang-kala sudah wuduk tapi nak nyewoi anaknya. Nah itu rupanya tuh. Karena sudah wuduk anaknya ngencing, kapan dia pegang walaupun punya anak batal. Maka akhirnya pakai ini, pakai belakang. Ini batal. Pakai belakang ini. Oh juga itu kan milik orang lain maksudnya itu. Aku tadi berpikir, juga tiga wibu loh, megang punya orang lain. Ternyata memang ajaran fikih itu lengkap sudah. Ulama-ulama mengarangnya, ya, lengkap. Sholat yang usuh Ustaz Mamano, supaya sholat usuh tadi cuci zahir dengan wudu, cuci batin, hati kita bersihkan. Jangan sampai kita sholat tapi membawa perkara-perkara hati kita masih banyak masalah. Mikirkan apa tadi? Mobil, motor, Allahu Akbar lah dikunci belum motor tadi. Tidak akan usuh semayang. Namun baca persoalan-persoalan yang mengingatkan hati kita nih, lepaskanlah dulu. Bahkan Nabi mengatakan, di dalam sholatmu akan digoda oleh iblis. Cara menggodanya adalah mengingatkan yang lupa, melupakan yang ingat. Itulah ditunjuk tahu gitu oleh Nabi. Dan itu betul Pak. Kita sholat isya, sholat zuhur, 4 rakaat ini. Sering kita mestinya ingat tapi menjadi lupa. Allahu Akbar, rakaat pertama masih usuk, rakaat kedua usuk, rakaat ketiga mulai bimbang dan ragu. 3 apa 4? Nah, jadi kita tadi kan, aku nilai 3 apa 4? Bimbang kalau semayang dewean.
Maka supaya semayangnya lebih khusyuk, ke masjid itu lebih bagus. Kalau ngikut imam salah, uluklah imam salah, kita tetap benar. Artinya apa? Ditanggung imam. Tapi kalau kita sholat dewean, salah tetap batal lah kita. Kalau ibu bapak mendapatkan keraguan 3 apa 4? 3. Jangan ambil 4, ambil 3. Ambil yang sedikit. Ternyata bapak sholatnya bukan 4 rakaat, 5 rakaat, maka sholatnya tetap sah. Tapi kalau sholatnya cuma 3 rakaat, tak sah. Uji kawan kau tadi sholatmu 3 rakaat, mayang isya. Niat 3 rakaat. Soalnya mulanya tadi kau terlambat, akulah duluan. Aku sudah, kau sudah, berarti kau 3. Tak sah, Pak. Tapi kalau kelebihan itu sah. Kau ini tadi sholat 5 rakaat. Ngapa baca 5 rakaat? Aku tadi ragu 3 apa 4. Rupanya 4. Ku tambah sikok lagi. Sholatnya sah, tapi jangan disengaja. Yang tak boleh disengaja. Lagi hati senang, kiriman budak dari Malaysia datang, mekar cair, BLT dapat. Nah, sholat zuhur. Kapan dijenguk kancanya? Ngapa kau sholat zuhur 5 rakaat? Hatiku lagi senang. Tuhan minta 4, kunjuk 5. Dilebihkan, tidak baca. Kapan 4, kapan 3, kapan 2. Hati lagi senang, hati lagi susah, rakaat tak baca berubah. Itulah modelnya. Kecuali itu namanya dikosor dalam sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sucikan lahir dengan wudhu, sucikan batin dengan membersihkan hati, supaya sholat kita bisa khusyuk, supaya apa yang kita lakukan tidak sia-sia dalam perjalanan hidup kita. Lapaya-paya kita nak ngambil wudhu, lapaya-paya meluangkan waktu, akhirnya sholat kita sia-sia. Maka itu perbaiki sholat kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Hari malam aku jauh baliknya ke negeri seberang itu. Jadi terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atau kalau ada kata-kata khilaf dan salah. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau masih kurang panjang, undang baik sekali lagi. Pendek ceritanya. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.